jadi tadi saya sudah berada masuk dari pintu masuk itu saya kena case sekitar 10.000 per satu orang. Nah sekarang kita udah ada di dalam. Ini adalah area teaternya yang dulu sempat terbakar tahun 2012 kalau nggak salah. Nah saya cerita singkat sedikit tentang Taman Festival ini. Oke, Taman Festival ini dulu dibangun tahun 1997. Sangat megah pada zaman itu, sangat bagus karena terdapat tribun museum, kemudian terdapat gunung berapi yang ada di sebelah situ. Terus ada semacam mini zoo yang mana terdapat beberapa macam binatang. Tapi pada tahun 1997 bangunan ini mangkrak karena adanya krisis. Jadi bangunan ini tidak sempat selesai karena ada beberapa bangunan yang masih dalam proses pengerjaan. Jadi bangunan ini mangkrak dan bangkrut. Akhirnya bangunan ini terus terbengkalai sampai saat ini. Nah, pas tahun 2012 sempat terjadi insiden kebakaran di sini yang mengakibatkan gedung-gedung yang sudah jadi seperti ini dia terbakar. Nah, jadi ketika terbakar semuanya sudah hancur dan menyisakan aura-aura yang sedikit mistis di sini. Tapi saya kesini dengan tujuan baik, hanya untuk explore. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Jadi kita atau kalian yang lihat video ini bisa menikmatinya, bisa menyaksikan apa yang saya videokan. Oke guys, kita masuk ke dalam. Ini bagian timur. Sekarang kita sudah ada di area gedung teaternya. Jadi di sini terdapat banyak sekali mural ataupun gambar-gambar yang ditulis atau dilukis di tembok, dan kalian bisa lihat banyak sekali. Jadi tempat ini biasanya sangat banyak digunakan untuk photoshoot. Jadi photoshoot atau video atau apapun, jadi banyak di tempat ini. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi kita ada di bagian timur daripada bangunan atau Taman Festival ini, karena di sebelah timur situ ada laut, ada pantai Padanggalak. Jadi ombaknya kedengeran sampai ke sini. Nah, kita lanjut ya, masuk. Nah guys, kalian bisa lihat sebelah sini kalian bisa lihat ya, ini adalah Turbo Theater. Jadi teater ini dulu mau difungsikan untuk mengadakan pertunjukan film 3D. Jadi bangunannya sangat bagus, sangat besar, megah. Mari kita masuk sebentar, tapi kita nggak sampai masuk. Jadi ini bangunan yang sangat megah, tapi terbengkalai karena belum selesai pengerjaan. Jadi kita masuk ke arah selatan. Oke guys, teaternya ada di sebelah situ. Wow, ini kalian bisa lihat. Nah guys, itu dia tadi teaternya, tapi masih bangunan kosong, masih gedung kosong. Jadi cukup luas dan besar, menambah aura mistis yang ada di tempat ini. Oke, kita lanjut lagi ke sana.
kita sekarang masuk ke area paling timur dan utara. Ini ada bangunan-bangunan yang juga terbengkalai. Jadi di sebelah situ pantainya. Sebelah sini juga ada bangunan. Kayaknya kalau nggak salah ini tembus langsung ke pantai. Oke, dan sebelah situ ini dekat banget pantainya. Jadi ombaknya masih terdengar sangat keras. Nah, itu juga sudah ada bangunannya. Oke, ini adalah ujung paling utara dan timur. Jadi paling utara timur itu Tenggara ya namanya. Jadi ini paling ujung. Jadi kita akan balik lagi ke arah barat. Kita akan lagi balik ke arah barat dan kita akan lihat gunung yang dibuat yang seakan-akan bisa meletus setiap saat. Nah, kita akan masuk ke arah sana. Oke, ayo kita masuk. Oke guys, tadi kita sudah ada di ujung situ dan kita kembali ke sini untuk menuju ke arah barat, ke arah barat tengah nih. Kita masuk ke arah barat untuk lihat gunungnya yang ada di dalam itu. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri itu gunung yang dibuat agar bisa meletus setiap saat. Nah, karena tempatnya terbengkalai jadi gunungnya masih sama seperti gunung asli, tapi di bawahnya ada bangunan. Lihat nih, ini tempatnya luas sekali, jadi ada batu-batu dulu mungkin dibuat seperti sungai atau kolam. Jadi di situ ada gunungnya, sebenarnya ada bangunan. Cuman dulu diperuntukkan untuk membuat gunung yang bisa meletus setiap saat. Jadi sebenarnya kayaknya sih keren dulu kalau misalnya ini jadi gitu kan, tapi karena memang bangkrut dan tidak jadi, akhirnya seperti ini tempatnya. Oke, jadi ini bagian tengah daripada bangunan ini. Jadi kita akan masuk ke area paling barat. Oke, jadi kita lanjut lagi kembali, kita ke area. Oke guys, kita masuk ke area paling barat. Jadi sekarang itu pukul 2 siang, jadi matahari cukup panas dan membuat kita kelelahan. Oke, jadi ini adalah area paling barat dari gedung ini.
dari taman festival ini. Nah di situ juga ada gedung-gedung yang masih kosong, kemudian di sekeliling sini juga ada. Pokoknya luas banget, tempat ini luas banget. Kita akan menuju ke barat daya. Oke, kita masuk ke bagian barat daya. Ini ada seperti gapura atau pintu masuk. Ini adalah pintu masuk wahana yang lain. Ini jalannya agak bersih. Pasti ada tempat atau ada sesuatu yang, nah lihat gedungnya sebelah situ. Jadi gedungnya gede banget, besar. Ini kita mau ke kiri atau ke kanan? Baik, ke kanan aja ya. Kita ke kanan. Tempatnya bersih nih guys, bagus, dan mungkin ini dipelihara. Jadi tempat ini dipelihara. Ada semacam pura sebelah itu, kita kiri. Oh, ini adalah tempat dimana kita mau ke gunung, ke atas gunung. Jadi ke sini dia. Jadi kita ke kiri. Balik aja. Oke, ini dia tempatnya di paling barat dan utara. Karena di utara itu ada pura. Kita balik ke area depan. Oke guys, tadi kita sudah menuju ke bagian tenggara, barat daya ya, bagian barat di sebelah utara. Nah, di situ ada padmasana atau tempat sembahyang yang saya juga nggak terlalu mau dekat atau nggak terlalu mau masuk karena tujuan saya memang untuk mengeksplor, bukan untuk sembahyang seperti itu ya. Jadi sekarang saya udah ada di tengah lagi dan kita akan menuju ke bagian paling barat selatan. Nah, jadi ini sekarang pintu keluar dari tempat ini. Ayo, ini kayaknya shoot terakhir kita. Kita sudah ada di paling barat daripada bangunan ini. Paling barat selatan ini, mendekati mendekati pintu keluar. Jadi sini juga ada aula. Kita tempatnya mau digunakan untuk apa? Dan lihat bangunannya. Dan di situ adalah pintu tengah atau pintu keluar kita. Oke guys, jadi itu dia video kita kali ini untuk explore taman festival yang ada di Padanggalak atau di Denpasar. Nah ini jadi kalau misalnya kalian kesini, saya sarankan sih untuk tidak sendiri. Kalau misalnya kalian mau atau suka adrenalin sih it's okay, tapi kalau misalnya kalian mau sama teman-teman kesini juga itu lebih bagus karena tempatnya banyak yang sepi ya. Jadi
untuk kesan mistis atau angkernya masih sangat terasa di sini, apalagi kita kalau misalnya masuk ke arah utara itu yang ada Padmesannya itu, jadi kesan mistisnya masih ada banget di situ. Dan beberapa gedung yang kosong juga masih mistis banget. Dan oke, buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa aktifin juga loncengnya biar kalian selalu update tentang video yang kita upload buat kalian. Oke, see you next time. Bye bye.